Talk to me. Run, run, run. Oh my god. Sampurasun. Kumaha damang di sini. Kali ini saya akan coba. Dan seperti biasa subscribe dulu ya, agar saya lebih semangat dalam upload konten. Hatur nuhun. Film dimulai ketika seorang pria bernama Brass mencari adiknya yang bernama Duchket di sebuah party. Brass pun lalu mendobrak sebuah kamar yang ternyata adiknya sedang ngalamun tepuguh. Brass kemudian menarik adiknya untuk pulang, namun dia malah menikam kakaknya sendiri dan lalu bunuh diri. Scene lalu berpindah ke seorang gadis bernama Mia, di mana dia sedang berkabung atas kematian ibunya. Di saat perjalanan pulang, Mia pun bertemu bocil yang sedang belajar udud yang bernama Riley. Mia pun kemudian mengantarkan Riley ke rumahnya, di mana Mia sendiri sahabat dari Jade, kakak dari Riley. Riley, little feral cigarettes. We weren't actually smoking. Get it out of its misery. Mia, no, you can't leave it like this. Oh. What the hell? Love it when you rock. Jade pun lalu memperlihatkan sebuah permainan kepada Mia, di mana permainan tersebut dapat membuat kesurupan terhadap pemainnya. Not tonight, Neil. I can't. Group chat. The one I invited you to. Haley's video. You're doing it again. Mereka yang penasaran pun lalu ingin melihat secara langsung permainan tersebut. Di saat mereka akan pergi, rupanya Riley pun ingin ikut. Tapi Jade selaku kakak melarang adiknya karena Riley sedang cacingan. Makanya kalau cacingan, Yeah, which pretty much already knows. What about you not picking me up? Rude. How would Haley take that? Why would they? Why would they? mereka pun sampai di sebuah rumah, di mana seorang lelaki bernama Josh kemudian mengeluarkan tangan manekin sebagai media pemanggilan arwah. Mereka pun penasaran dengan permainan tersebut. Dan Mia adalah orang yang pertama bermain di malam itu. Haley selaku calo kemudian menyuruh Mia melafalkan mantra agar si arwah merasuki dirinya. Zaya, Yes, sir. 30 seconds. don't want to stay. Put your hand on it. Say, talk to me. Talk to me. Talk to me. Namun rupanya si jurig yang merasuki Mia nampaknya menyukai Riley si anak cacingan. Setelah 90 detik, Mia pun dibantu agar sadar kembali oleh kawan sekelasnya itu. Dan bukannya takut, mereka nampaknya seperti ketagihan melakukan permainan terkutuk tersebut. He'll split you, pretty boy. I'll split ya! I'll split ya! I'll split ya! Run, 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 run! Sesampainya di rumah, Riley yang melihat kejadian tadi nampak ketakutan karena seperti ada sosok yang mengikutinya. I didn't even ask her. Sally, you're not 9 anymore, right? Did the hand thing scare you? Mia dan Jade yang penasaran dengan permainan tersebut kemudian berencana melakukan pemanggilan arwah kembali. Dan benar saja bertempat di rumah Jade, mereka lalu melakukan ritual tersebut. Yeah, Daniel does. What's in it for me? This place is trash. He's pissed. My house then. I've got a party. Dan yang menjadi pasien pertama malam itu ialah Daniel, di mana dia adalah mantan pacar Mia yang sekarang dia menjadi pacarnya Jade. Apakah Jade merebutnya Daniel dari Mia?
Kalau benar, berarti kisah mereka mengingatkan saya kepada sebuah lagu. Hold the hand. Say talk to me. Okay. Now to spread your fucking questions, right? I'll let you in. Seperti biasa, Daniel pun diberi waktu 90 detik untuk kerasukan. Namun saya gak tahu apa dia dirasuki setan Jablay. Daniel malah mencipok anjing milik Jade. Delete it. Setelah beres, mereka lalu bergantian bermain permainan itu. Hingga pada akhirnya Riley yang penasaran kemudian menawarkan dirinya untuk bermain. Namun yang lain merasa keberatan karena Riley belum akil balik. Namun pada akhirnya Riley pun diberi kesempatan 50 detik untuk bermain oleh mereka. I'm boring. Hey, what about 50? Okay, 50. Akan tetapi kekacauan sesungguhnya mulai terjadi. Please don't cut it off. Please say it to my mum, please. Mia yang merasa bersalah karena tidak bisa menahan Riley, kemudian menjenguk si bocil di rumah sakit Hasan Sadikin. Riley yang seperti disudutkan lalu merasakan kehadiran ibunya yang sudah meninggal di sana melihat mantannya terpukul. Daniel pun lalu menemani Mia. Hingga nginep di rumah Mia. Hayo mau ngapain? Jade, just Mom, was that you? Mia. Just because of me and Jade. It is. You have to understand. Akan tetapi kutukan tangan tersebut rupanya terus menghantui mereka. Daniel yang geli jempol kakinya disedot oleh Mia kemudian kabur dari sana. Mia, stop! Mia, stop! No, I'm going. Di sisi lain, Mia yang mulia stres dengan apa yang terjadi lalu melakukan permainan itu seorang diri. Dan sosok yang muncul adalah arwah ibunya Mia. I never want to leave you. Needs help. Berpindah kembali ke rumah sakit, di mana Jade dan ibunya sedang memandikan Riley. Namun ketika Jade sedang sendiri, Riley kembali kerasukan dan melukai dirinya sendiri. Sadar situasinya sudah membahayakan, Hailey dan yang lain mencoba menemui Brass. Di sisi lain, Brass yang masih terpukul atas kematian adiknya, kemudian menyarankan sesuatu kepada Mia dan kawan-kawannya. You weren't using it, Cole. A real friend would have saying he's fucking him up. I know how much it hurts to lose someone that close. People who let him mess up his head. If you just stop it. His body should kick him out. They get weaker. Mia, Jade, dan Daniel kemudian kembali ke rumah sakit untuk mengikuti saran Brass. Karena tidak berhasil, Mia lalu kembali memainkan kembali permainan itu. Dia pun lalu dihadapkan dengan penampakan gadis kecil. Si hantu bocil itu pun lalu memperlihatkan kondisi Riley sekarang.
after him. Anything? It's not working. Okay. Mia. Mia, don't. Is there a boy here? Him. Please. I can take you to him. We're hurting him, Jade. They're not gonna stop. Mia yang bingung harus berbuat gimana kemudian pulang ke rumah, di mana sang bapak sudah menunggu di sana. Mia pun lalu masuk ke kamar untuk istirahat. Namun hantu yang berwujud ibunya kembali muncul dan mulai menghasut Mia. Mia yang terpengaruh lalu menusuk leher ayahnya. That's not your dad. Riley can't stay there. He sucks to die. You have to put him out of his misery. Help him, Mia. Beberapa saat kemudian Mia yang mulai kejiwaannya terganggu lalu menghubungi Jade untuk datang ke rumahnya. Akan tetapi Mia sendiri rupanya sudah berada di rumah sakit. Mia yang disangka oleh ibunya Jade mau ngebesuk rupanya akan membunuh Riley. Namun Jade yang sudah sampai di rumah Mia kemudian kaget melihat kondisi ayah sahabatnya itu. Dia pun lalu menghubungi Mia untuk melindungi Riley. Namun Riley rupanya sudah dibawa oleh Mia dari ruangannya. Mia. Oh, it was mad. Mia! Hi. Jade, where are you? Yeah, she's with Riley. He was in his room. Well, he should be here. He's just here. Well, where the fuck is he? Jade yang sampai di rumah sakit kemudian mencoba mengejar Mia yang membawa adiknya ke jalan tol Pasir Koja untuk disuntrungkan. Mia pun lalu dibisikin oleh jurik yang menyerupai ibunya untuk membunuh Riley. Namun Riley yang masih punya kesadaran malah mengorbankan dirinya sendiri. Mia pun lalu terbangun di dimensi yang berbeda. Yang rupanya Mia sendiri sudah meninggal dan arwahnya pun bergentayangan. Dan Mia sendiri sekarang menjadi hantu yang datang bagi siapa saja bermain permainan tangan tersebut. Wait, Dad! I let you in. Alhamdulillah beres juga alur singkatnya. Tunggu alur film lainnya ya di channel Dawet. Assalamualaikum.